Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan membawakan cerita dari Lahar Barameru tentang sebuah evakuasi seorang pendaki yang jatuh dari puncak Merapi ke dasar kawah. Di kisah ini juga masih banyak misteri ketika melakukan evakuasi saat itu. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Iya nak pancen kudu tok jipuk, aku tinggal ono. Karo kowe penting orang yo. Merapi kuwi dudu mung tumpukan watu karo lemah. Merapi kuwi raga. Raga ki ana sukmane. Rawaten nak ora pengen cilaka. Sapa cidra bakal cilaka. Sapa sing tresno bakal oleh kamulyan. Hari itu Sabtu 16 Mei 2015. Ada yang istimewa di hari itu, di mana keponakan yang tinggal persis di depan rumahku akhirnya menemukan jodohnya dan melaksanakan pernikahan. Jam 7 pagi saya sudah mandi. Hal yang belum tentu sebulan sekali saya lakukan. Rasa bangga, bahagia dan iri semua melebur menjadi satu. Iya benar, saya bangga dan bahagia karena pada akhirnya keponakanku berani meminang seorang gadis. Tapi saya juga iri karena waktu itu saya masih dalam proses untuk memperjuangkan cinta yang tanpa ujung ini. Semua prosesi pernikahan berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya handphone saya mulai sibuk dengan notifikasi grup WhatsApp Barameru. Saya kaget ketika ada red code dari ketua kami, yang artinya mengharuskan seluruh anggota untuk segera berkumpul di base camp. Waktu itu saya izin untuk tidak bisa merapat karena masih ada acara nikahan dan juga kondisi badan saya yang kurang fit. Bukannya izin yang saya dapatkan, justru malah saya langsung ditelepon oleh Kang Sam atau Kang Samsuri. Beliau adalah orang yang mengurus registrasi pendaki di Gunung Merapi. Dalam teleponnya, dia hanya bilang bahwa aku harus segera merapat ke base camp saat itu juga. Akhirnya karena penasaran, dengan berat hati saya bersama Abi yang juga anggota Barameru segera bergegas menuju base camp. Sesampainya di base camp, hal yang tidak bisa mulai terlihat. Semua orang menampilkan raut muka yang sedih, cemas, serta ketakutan. Dalam benak saya langsung berpikir, pasti ada kecelakaan di gunung yang sangat-sangat fatal. Perlahan tapi pasti, saya berjalan dari tempat parkir menuju posko. Tak ada seorang pun yang menyapa, semua sibuk. Sampai pada akhirnya Kang Sam menghampiri saya dan langsung memeluk. Belum pernah seumur hidup saya dipeluk oleh Kang Sam sambil menangis. Kemudian saya tanya ke dia, ada apa sebenarnya? Kemudian dia bilang, Har, ada orang jatuh ke dalam kawah. Terjawab sudah semua pertanyaanku. Wajar semua orang merasa sedih dan takut, karena mereka sadar betul bahwa yang akan mereka hadapi kali ini bukanlah evakuasi seperti biasanya. Kemudian saya masuk ke posko, karena waktu itu ketua kami sedang tidak berada di tempat dan kebetulan saya adalah wakil ketua dalam organisasi. Maka saya tidak boleh larut dalam kesedihan dan kecemasan teman-teman. Saya mulai asesmen data, mulai dari siapa, kapan, dan bagaimana. Saya juga harus mengambil keputusan untuk menutup pendakian.
Padahal waktu itu ada ribuan pendaki yang ingin naik ke Merapi. Dan saya pun harus memberikan penjelasan kepada para pendaki tentang penutupan jalur Gunung Merapi. Setelah semua pendaki terkondisi, kami tinggal fokus pada rencana evakuasi. Tanpa pikir panjang, kami berangkatkan satu tim untuk bertugas membersihkan semua pendaki dari atas tanpa kecuali. Saat itu kami belum berpikir tentang bagaimana akan mengambil korban dari dasar kawah. Fokus kami adalah bagaimana dengan keterbatasan sumber daya manusia kami bisa berbagi tugas. Alhamdulillah teman-teman sangat solid. Mereka sangat bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, mulai dari menyiapkan logistik sampai dengan memberitahu keluarga korban secara langsung. Waktu terus berjalan, kami masih belum tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Sampai pada akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional, SAR, dan unsur-unsur lainnya. Kami mengadakan rapat sampai subuh tanggal 17. Pembahasan kami hanya fokus pada satu hal. Siapa eksekutor yang mau untuk turun ke dasar kawah? Sampai hari Minggu pagi, kami belum juga menemukan orang yang mau dan mampu untuk melaksanakan tugas ini. Saya tahu semua orang waktu itu berharap kepada saya, karena saya sudah punya pengalaman beberapa kali turun ke kawah untuk melakukan mitigasi dan pemetaan jalur evakuasi. Sungguh waktu itu saya merasa seperti seorang pecundang. Saya satu-satunya harapan, tapi saya tidak bisa melakukan apapun itu. Karena saya sadar dengan kondisi badan yang tidak fit. Saya hanya bisa membantu dengan memberikan semua gambaran tentang jalur ke kawah dan segala resikonya. Minggu 17 Mei, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jam 10 siang, tim SMC masih belum menemukan rescuer yang bersedia. Semua orang membujuk saya, berharap saya siap dan mau untuk melakukan evakuasi. Waktu itu saya benar-benar bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Pada dasarnya, saya mau jika kondisi saya sehat, tapi benar-benar waktu itu saya sedang tidak sehat. Akhirnya kami kembali mengadakan rapat koordinasi yang menghadirkan lebih banyak unsur, bahkan keluarga dari korban. Tak ada seorang pun yang berani mengajukan diri termasuk saya. Rapat pun arah pembahasannya lebih kepada mengharapkan agar keluarga korban bisa merelakan jenazah Eri untuk tidak diambil. Waktu itu dari pihak keluarga korban pasrah. Jika memang benar-benar tak bisa diambil, mereka hanya bisa pasrah. Dan dikuatkan lagi dengan kajian oleh para ahli bahwa ini adalah misi bunuh diri. Dalam hati saya bercampur aduk, karena bagi saya ini bukan misi luar biasa. Ini adalah hal yang sangat biasa, hal yang sering saya lakukan. Apakah saya harus membiarkan jenazah untuk tidak diambil, sedangkan saya bisa melakukannya? Perang batin terus berjalan antara menjadi pecundang atau menjadi pemenang. Rapat pun diakhiri dengan keputusan yang masih mengambang. Keputusan akhir dari rapat itu adalah menyerahkan semuanya ke saya. Kalau saya bersedia, maka operasi akan dilanjutkan. Tapi kalau saya tidak bersedia, maka operasi akan dihentikan dengan hasil nihil. Hari Minggu 17 Mei tepat pukul 1 siang. Keputusan. Di tengah kebingungan saya, kakak almarhum Eri menemui saya secara pribadi. Terjadi sedikit obrolan di sana. Kurang lebih seperti inilah obrolan kami. Mas Lahar,
Apa saya bisa ngobrol sebentar? Oh iya bisa mas, silahkan. Mas Lahar kan pernah turun ke kawah. Boleh nggak mas saya minta tolong? Saya nggak minta tolong Mas Lahar untuk mengambil adik saya kok. Saya hanya minta tolong, jika nanti suatu saat kalau Mas Lahar turun ke kawah, tolong fotokan adik saya, apapun itu kondisinya. Waktu itu saya tidak bisa menjawab apapun, hanya bisa terdiam dan benar-benar merasa menjadi orang yang tidak berguna. Tapi permintaan kakak almarhum seperti menjadi tamparan keras, benar-benar menjadi semangat baru. Lalu saya menemui sahabat-sahabat saya. Saya minta dicarikan doping atau apalah yang bisa membuat saya lebih baik. Tak butuh waktu lama, ambulan dari Polres Boyolali datang. Saya dibawa menuju ambulan, lalu dicek kondisi badan saya, yang ternyata waktu itu tensi saya sangat rendah, dan memang kondisi saya memang benar-benar lemah. Kalau saya nggak salah ingat, dokter yang memeriksa saya waktu itu namanya Pak Purnomo. Kemudian beliau menawarkan saya sebuah suntikan khusus yang biasa dipakai saat perang, katanya. Akhirnya saya mau untuk disuntik. Entah berapa kali suntikan, kalau gak salah 3 kali suntikan. Tak butuh waktu lama, obatnya langsung bereaksi. Badan saya menjadi panas dan berkeringat. Benar-benar terasa efek obatnya itu. (17 Mei) menunjukkan waktu pukul 5 sore. Setelah saya merasakan kondisi saya yang membaik, akhirnya saya menemui SMC dan menyatakan bahwa saya siap dengan bisa beberapa syarat. Waktu itu benar-benar menjadi keputusan. Dalam keputusasaan, saya mengajukan beberapa syarat, mulai dari peralatan, tim, dan satu syarat yang sangat agak konyol. Waktu itu saya bersedia naik, asalkan saya ditemani oleh tim pilihan saya, dibekali dengan peralatan terbaik. Dan syarat terakhirnya, saya tidak ingin nama saya ditulis dalam daftar tim yang terlibat di lapangan. Tentu saja ini menjadi sedikit perdebatan. Secara prosedur, semua orang yang terlibat harus didata. Tapi saya punya alasan kenapa saya mengajukan syarat itu. Alasan saya satu hal, karena jika operasi gagal dan saya mati di lapangan, anggap saja saya tim ilegal yang tidak berkoordinasi, sehingga SMC tidak akan disalahkan oleh publik karena dianggap telah mengirimkan orang untuk misi yang sebenarnya sudah dilarang untuk dilaksanakan. Alhamdulillah, semua syarat saya disetujui oleh SMC. Saya dan tim pun melakukan persiapan secara sembunyi-sembunyi tanpa terpantau oleh orang luar. Akhirnya SMC menelpon keluarga saya, intinya memohon izin dan doa restu agar operasi berjalan lancar dan semua tim diberikan keselamatan. (17 Mei) tepat pukul 8 malam. Aku, Himar, Abi, Alip, Sony, dan seorang lagi, aku lupa namanya. Kami berangkat dari basecamp Barameru setelah sebelumnya packing dan beristirahat sejenak karena dari semalam kami semua belum tidur. Malam itu rasanya benar-benar berbeda ketika kami ingin berangkat. Hampir semua warga desa keluar rumah. Hampir semua relawan dan anggota Barameru yang berada di bawah seperti orang yang takut kehilangan kami. Ketika kami pamit dan meminta doa restu kepada kawan-kawan di basecamp, satu persatu memeluk kami, dan tak sedikit yang meneteskan air mata, seolah-olah kami akan pergi jauh dan tak akan pernah kembali. Bagi kami saat itu, kami adalah harapan satu-satunya. Kami adalah harapan terakhir. Di pundak kamilah sebuah harapan dari keputusasaan mereka gantungan.
dan semua yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan niat baik. 17 Mei pukul 9 malam. Gaib atau halusinasi? Sekitar jam 9 kami sampai di pos 1 Watu Belah. Cuaca saat itu mendung tebal. Tubuh kami merasa sangat berat, tidak biasanya seperti ini. Mungkin karena kondisi fisik yang kurang fit, atau mungkin kami terserang penyakit lapartermia. Itu adalah jok ala Mas Lahar, suatu kondisi di mana tubuh kekurangan makan. Akhirnya kami putuskan untuk istirahat saja di pos 1. Setelah itu kami masak dan tidur. Kami memasak mie instan dan membuat secangkir kopi. Kemudian kami tidur di pos 1 dan berharap esok hari akan cerah. Saat kami lelap tertidur, saya merasa ada seorang yang membangunkan saya, dan saya pun berdiri sambil mencari siapa gerangan yang membangunkan tidur indah ini. Aku lihat teman-temanku asing ngorok. Semua terlelap dan hanya aku yang terbangun. Aku kaget setengah mati ketika aku melihat sesosok lelaki yang dengan pakaian kejawen mendatangiku. Dan bukan hanya itu saja, mereka bukan orang satu, tapi banyak sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendekat dengan melambaikan tangannya. Tanpa pikir panjang aku pun menghampirinya. Lalu dia mengucapkan satu kalimat, "Nak pancen arep dijupuk monggo. Sing penting kudu kowe. Penting kowe orang nguyuh." Setelah kejadian itu tak ingat lagi apapun sampai pada akhirnya Kimar membangunkanku. Aku anggap waktu itu hanyalah halusinasiku saja. Aku anggap hanya mimpi. Bagaimana mungkin saya bisa menahan kencing berhari-hari di atas sebuah gunung? 18 Mei jam 5 subuh. Setelah Kimar membangunkanku, kemudian kami semua kembali packing dan melanjutkan perjalanan ke Pasar Bubrah. Pagi itu begitu cerah, badan saya pun terasa ringan dan benar-benar fit. Kami sangat bersemangat pagi hari itu. Semesta seperti mendukung kami. Dalam perjalanan kami menuju Pasar Bubrah, ada beberapa kejadian lucu yang kami alami. Lebih tepatnya dialami oleh Kimar. Beberapa kali dia harus berhenti untuk kencing, bahkan sampai buang air besar. Hal itu menjadi lucu karena itu pengalaman pertama buat Kimar buang hajat di Merapi. Akhirnya setelah 40 menit perjalanan, kami sampai di Pasar Bubrah. Kami langsung menuju bunker, bertemu dengan tim Barameru. Hal itu menjadi lucu karena itu pengalaman pertama buat Kimar buang hajat di Merapi. Akhirnya setelah 40 menit perjalanan, kami sampai di Pasar Bubrah. Kami langsung menuju ke bunker, bertemu dengan tim Barameru yang lain yang memang sudah menunggu kami sejak hari Sabtu. Susu, kopi panas, serta mie instan sudah menyambut kami. Kami pun langsung menyantap hidangan istimewa yang dibuatkan oleh senior dan Pak Ketua Umum. 18 Mei 2015 pukul 7 pagi. Setelah kami cukup kenyang, kami pun bergabung dengan relawan yang lain untuk membuat skenario tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Saya lupa siapa yang memimpin briefing hari itu. Akhirnya saya pun dipanggil untuk memberikan gambaran tentang rencana operasi versi saya. Garis besarnya, saya butuh 4 orang yang menemani saya untuk turun sampai di blank 50. Saya siap turun sendiri ke dasar kawah, asalkan naiknya saya ditarik. Kemudian ditunjuklah 4 orang dari SAR DIY, Search and Rescue Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Endro, Tato, Moksin, dan Makmet. Waktu itu kepercayaan diri saya semakin bertambah karena saya yakin
saya didampingi oleh orang-orang yang profesional dalam bidang vertical rescue. Setelah berdoa bersama, kami pun naik dengan semangat membara menuju puncak. Sesampainya di puncak, kami mempersiapkan semua peralatan yang benar-benar asing buat saya. Saya pun menjadi orang pertama yang turun ke kawah sampai ke Blank 50. Kemudian disusul oleh 4 orang lainnya. 18 Mei 2015, tepat pukul 9 pagi. Sekitar jam 9 pagi, kami semua sampailah di Blank 50. Blank 50 letaknya persis di dinding kawah Poro. Saya menamakan Blank 50 karena ketinggian tebing terakhir sebelum menuju dasar kawah itu sekitar 50 meter. Teman-teman dari SAR DIY kembali memasang peralatan untuk saya pergunakan turun ke dasar kawah. Saya hanya bisa menunggu dan melihat saja karena saya tidak paham dengan teknik-teknik vertical rescue. Saya perhatikan mereka sangat terlatih. Tanpa harus saling bertanya, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Setelah sekitar setengah jam menunggu, peralatan yang akan saya pakai pun telah siap. Saya pun langsung turun ke dasar kawah. Memang bukan hal baru bagi saya, karena sebelumnya telah beberapa kali turun ke kawah lewat jalur yang sama persis. Sesampainya di dasar kawah, saya dibantu oleh tim yang dari puncak. Mereka membuatkan lintasan imajiner buat saya. Saya seperti orang yang mencari harta karun dalam film-film kartun. Saya hanya berjalan maju sekian langkah, lalu berbelok kiri atau kanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari ranjau yang suhunya ratusan derajat. Alhamdulillah, dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi meminjamkan alat untuk memantau suhu dari panas atas puncak Merapi. Sehingga saat itu juga sangat-sangat dibutuhkan kerjasama tim yang kuat karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Komunikasi dengan Mbah Jai terus saya lakukan untuk menemukan titik jenazah yang sudah terpantau dari puncak. Saya diarahkan harus berjalan ke arah mana. Alhamdulillah, cuaca saat itu cerah, jadi saya bisa leluasa berada di dalam perut Merapi. 18 Mei 2015, tepat pukul 11 siang. Hampir 1 jam lebih saya berputar mencari keberadaan jenazah Eri Yunanto, dan akhirnya terlihat dari kejauhan sesosok mayat yang sudah pasti itu Eri Yunanto. Bayangkan, ketika kamu berada di dalam sebuah kawah Gunung Merapi, hanya ada kamu dan sesosok mayat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tak sanggup jika harus menjelaskan seperti apa kondisinya. Bayangkan sendiri ketika ada manusia yang terjatuh dalam ketinggian 200 meter dan langsung menimpa batu yang tajam. Seperti kita menjatuhkan semangka dari ketinggian 20 atau 30 meter. Ya benar, itulah kondisinya. Setelah memberikan laporan kepada tim yang di atas, saya memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati rokok. Waktu itu logistik yang saya bawa hanya 1 botol teh pucuk dan sebatang coklat yang dikasih oleh sahabat saya ketika saya akan naik. Saat itu yang ada dalam pikiran saya hanya sebuah penyesalan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus ada korban? Kenapa peringatan saya tidak dihiraukan? Ya benar, tanggal 6 Mei atau 10 hari sebelum kejadian, saya membuat sebuah postingan di Facebook yang isinya adalah peringatan kepada pendaki agar tidak menuju ke puncak Merapi karena sangat-sangat berbahaya. Dan ternyata 10 hari setelah postingan yang sempat menjadi bahan bully untuk diri saya sendiri karena dianggap terlalu berlebihan menyampaikan tentang bahaya puncak Merapi tersebut, Merapi seperti ingin membuktikan bahwa perkataan saya bukan hanya sebuah imajinasi yang berlebihan.
Di tengah lamunan saya, kembali saya mengalami hal yang tidak masuk akal. Entah hanya halusinasi atau ini kejadian nyata. Saya didatangi kakek-kakek yang sudah tak asing buat saya, karena beberapa kali saya pernah melihatnya di pasar Bubrah. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Ngopole candeladak kaya ngono ndak arep mbok cipuk? Mustakaku tidak ben rasa kok cipuk wae, ben iso ngepepeling." Lalu aku jawab, "Pangapunten, Mbah. Melas keluargane wonten ngandhap menenggo. Kula nyuwun pilalah panjenengan. Jenazah Eri badhe kula beto wangsul." Mbah itu berkata lagi, "Yo nak pancen kudu kok cipuk, aku tinggalono. Karo kowe penting ora nguyuh. Merapi kuwi dudu mung tumpukan waktu karo lemah. Merapi kuwi raga iki ana sukmane. Raweten nak ora pengen cilaka. Sapa cidra bakal cilaka, sapa sing tresna bakal oleh kamulyan." Tak lama saya segera terbangun dari lamunan. Waktu itu matahari tepat di atas kepala. Saya kembali menghampiri jenazah Eri Yunanto. 18 Mei 2015, tepat pukul jam 1 siang. Waktu semakin siang, aku benar-benar dikejar waktu, berpacu dengan gas beracun yang hanya bisa terurai oleh sinar matahari. Saya sudah melewati batas kemampuan maksimal dan tidak sanggup untuk mengangkat jenazah Eri sendirian. Akhirnya saya putuskan untuk meminta bantuan dari sahabat saya Endro Sambodo yang berada di Blank 50. Tanpa pikir panjang, Endro pun turun untuk membantu saya mengangkat jenazah. Sambil menunggu Endro sampai ke titik mayat, saya coba merapikan jenazah Eri. Kemudian saya tutup bagian kepala Eri karena tidak ingin Endro melihat kondisinya. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Endro datang. Benar saja, meskipun dia sudah sangat terbiasa menghadapi jenazah, tapi kali ini berbeda situasi dan kondisinya. Endro sempat blank karena saat itu Endro sempat berkata, "Ayo mas, cepat kita selesaikan. Aku nggak mau terjadi apa-apa. Aku ini pengantin baru mas." Hahaha. Suasana mencekam pun pecah seketika karena hanya ada aku, Endro, dan Eri. Kami pun bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Kantong mayat kami buka. Perlahan kami memasukkan bagian besar dari jenazah Eri. Baru kemudian kami kumpulkan bagian-bagian kecil dari organ tubuh Eri. Ada satu kejadian yang di luar batas peri kemayatan yang harus kami lakukan. Karena sulitnya memasukkan beberapa bagian tubuh almarhum, terpaksa saya harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Mohon maaf, mungkin ini terlalu sadis dan di luar kewajaran. Tapi inilah jalan satu-satunya. Karena waktu semakin sore dan kami harus segera menyelesaikan ini semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirnya jenazah pun terpacking dengan sempurna. Dengan usaha yang keras, di bawah tekanan waktu dan rasa takut, kami berdua mengangkat jenazah dari titik jatuh menuju titik vertikal, di mana jenazah akan ditarik ke atas. Lumayan jauh dan lumayan menguras tenaga, tapi tak ada alasan untuk menyerah karena kami tahu di bawah sana ada ribuan orang yang mengharapkan keberhasilan kami. Doa dan kerja sama tim yang solid lah yang membuat operasi ini berjalan dengan lancar. 18 Mei 2015 pukul 3 sore. Setelah kami membawa mayat menuju posisi tali rescue, kami pun kembali menuju titik kami turun. Dalam perjalanan kami menuju titik untuk naik, ternyata kami masih menemukan satu bagian tubuh yang tertinggal. Saya jadi ingat
dengan sosok yang menemui saya dalam lamunan tadi, bahwa dia minta untuk ditinggali. Mungkin ini yang dia inginkan. Akhirnya kami pun menguburkan bagian yang tertinggal itu sembari berdoa kepada Allah. Semoga ini adalah kejadian pertama dan yang terakhir kalinya. Setelah kami menguburnya, kami lanjutkan ke titik penjemputan. Endro saya persilahkan untuk naik duluan. Saya kembali sendirian di dasar kawah, menunggu Endro sampai ke titik aman pling 50. Akhirnya tiba giliran saya untuk naik. Benar-benar butuh perjuangan karena harus menahan rasa sakit di kaki saya. Ketika turun, peti saya kejatuhan batu dan lumayan nyeri. Tapi rasa sakit itu saya abaikan karena ada hal yang lebih penting daripada sekedar menuruti rasa sakit. Setelah saya sampai di atas plank 50, kami berlima sama-sama mengucapkan puji syukur karena kami masih diberikan keselamatan. Dan karena waktu yang semakin sore, kami putuskan untuk segera naik ke puncak. Kami tidak mau kemalaman di kawah Merapi. Karena kaki saya cedera, saya mendapatkan giliran yang pertama untuk naik. Baru kemudian disusul oleh 4 orang lainnya. Dan ingat juga, waktu semakin sore sedangkan jenazah Eri masih menggantung di tengah-tengah dinding kawah Merapi. 18 Mei 2015, tepat jam 5 sore. Waktu semakin sore, jenazah Eri masih menggantung di tengah-tengah dinding kawah Merapi. Saya menjadi orang pertama yang sampai puncak. Waktu itu hanya ada rasa syukur, hanya ada rasa haru. Ternyata di puncak sahabat-sahabat kami sudah menunggu dengan penuh kekhawatiran yang jelas terlihat di wajah mereka. Satu persatu mereka memelukku, mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. Rasa haru pun semakin menjadi, dan tak terasa air mataku menetes sangat banyak. Dalam hati saya berkata, "Oh Tuhan, terima kasih Engkau anugerahkan sahabat-sahabatku yang menemaniku dalam suka dan duka. Berikanlah mereka panjang umur serta kebahagiaan. Amin." Setelah kami berlima sampai puncak, kami pun langsung turun, dan penarikan mayat akan dilanjutkan esok hari. 18 Mei 2015, tepat pukul 6 sore. Akhirnya kami pun kembali ke Pasar Bubrah. Meskipun dengan menahan rasa sakit di kaki, tapi seakan semua rasa sakit itu hilang oleh canda tawa teman-teman di Pasar Bubrah. Segelas kopi panas dan mie instan sudah menunggu kami. Setelah makan, saya mengeluarkan sebungkus rokok Jarum Super. Saya bagikan satu persatu kepada mereka. Kami pun joinan rokok, bergantian menghisap sambil bercerita tentang segala yang terjadi di dalam kawah. Setelah rokok habis, ada yang bertanya kenapa rokok saya Jarum Super, padahal biasanya rokok saya bukan itu. Dan saya pun terpaksa saya jelaskan bahwa rokok itu saya nemu di dekat jenazah Eri. Reaksi mereka beragam, ada yang misuh, ada yang terdiam, dan ada pula yang seperti ketakutan. Benar-benar lucu waktu itu. Kami bisa tertawa lepas dan sejenak menghilangkan semua rasa penat. Setelah lelah kami sedikit terobati, kami kembali membahas tentang skenario pengangkatan jenazah untuk esok hari. Sayang, rasa sakit di kakiku tak kunjung hilang, bahkan tambah sakit. Saya pun meminta izin untuk turun duluan dan tidak bisa melanjutkan operasi untuk esok hari. Alhamdulillah, teman-teman mengizinkan saya untuk turun duluan malam itu juga. Akhirnya dengan ditemani beberapa orang, saya turun dengan kaki pincang. Saya menolak untuk digendong, apalagi ditandu. Gengsi. 18 Mei 2015, tepat jam 8 malam. Jam 8 malam,
Hari Senin saya pun turun kembali ke base camp dengan selamat meskipun menahan rasa sakit. Sesampainya di base camp, pelukan demi pelukan menghampiriku dari senior-seniorku dan juga dari sahabat-sahabatku. Semua meluapkan kegembiraannya, semua meluapkan emosinya. Kembali air mata mengiringi setiap pelukan para sahabat-sahabatku. Setelah sejenak saya beristirahat, Kang Samsuri membawakan saya baju untuk berganti, handuk dan air panas untuk mandi. Rasa benar-benar lega. Bukan karena mandi, tapi karena pada akhirnya saya bisa kencing setelah 2 hari menahannya. Setelah mandi, saya pun mengenakan baju batik yang sama lengkap dengan sepatu pantofelnya. Saya memakai batik karena belum sempat untuk pulang dari acara resepsi keponakan, dan saya memakai ini agar wartawan tidak tahu kalau saya orang yang telah turun ke kawah. Benar saja, tak ada satupun wartawan yang tahu bahwa sayalah orang yang turun. Kemudian saya turun menuju posko TNGM untuk memberikan laporan dan evaluasi tentang hasil operasi. Semua berjalan sesuai rencana. Tanpa tercium oleh media, saya serahkan semua dokumentasi evakuasi kepada SMC yang waktu itu dipegang oleh Mas Tokek dan Kembri. 18 Mei 2015, tepat pukul 10 malam. Setelah saya membuat laporan kepada SMC, kemudian saya menemui keluarga dan sahabat korban yang masih menunggu di posko. Terlihat jelas semua duka yang mendalam di wajah mereka. Saya pun menghampiri kakak korban. Saya beritahukan bahwa Eri sudah diketemukan. Sedikit dialog yang masih saya ingat. Mas, alhamdulillah Eri sudah diketemukan. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih banyak Mas Lahar. Bagaimana kondisi adik saya? Apakah kosong? Atau apakah sudah tidak bisa dikenali? Iya Mas, sama-sama. Saya sudah menjalankan amanah Mas untuk mengambil jenazah adik Mas. Kondisinya baik-baik kok Mas, utuh dan masih bisa dikenali. Apakah Mas Lahar ada fotonya? Enggak Mas, saya gak sempat foto, ucap Mas Lahar. Sebenarnya saya tadi ingin meminta satu hal Mas. Saya ingin dibawakan batu yang berada di dekat jenazah adik saya. Lah ini Mas sudah saya bawakan. Entah kebetulan atau apa, saya membawa beberapa batu dari dasar kawah Merapi. Mungkin inilah yang dinamakan satu hati. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih, matur suwun. 19 Mei 2015, tepat pukul 00. Tidur dengan penuh kedamaian, karena pada akhirnya tak ada satupun media yang tahu bahwa saya salah satu orang yang mengambil jenazah Eri Yunanto. Dan saya beserta semua relawan berhasil melaksanakan operasi yang dianggap sebagai operasi SAR yang tidak mungkin bisa dilakukan. 19 Mei 2015, tepat pukul 8 pagi. Pagi itu saya didatangi oleh keluarga korban yang meminta agar tak ada satupun gambar atau apapun tentang Eri yang beredar keluar. Padahal di New Selo sudah ada puluhan wartawan dan beberapa stasiun TV yang siap live. Saya harus putar mencari cara agar jenazah Eri bisa sampai di bawah tanpa terdeteksi oleh media manapun. Akhirnya saya kumpulkan anggota Barameru di base camp. Waktu itu ada 14 orang. Kemudian kami menyiapkan skenario evakuasi lewat jalur lain. Dan hanya 14 orang ini yang tahu akan kami bawa lewat mana jenazah Eri. Bahkan kami membuat sebuah perjanjian demi sebuah amanah, bahwa siapapun yang membocorkan ini siap dipotong kepalanya. Strategi pun kami rancang dengan rapi. Tugas kami bagi, mulai dari yang mengalihkan perhatian media sampai harus membungkam mulut supir ambulan.
Meskipun saya sempat mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, tapi saya tetap merahasiakan skenario ini. Bahkan SMC pun tidak saya beritahu. 19 Mei 2015, tepat pukul 4 sore. Akhirnya setelah menunggu cukup lama dan harus dengan sembunyi-sembunyi, jenazah Eri sampai ke base camp dengan sempurna tanpa diketahui oleh satupun media. Iring-iringan mobil polisi dan keluarga melewati kami, dan sujud syukur pun saya lakukan karena pada akhirnya semua proses evakuasi berjalan dengan lancar. 19 Mei 2015, tepat pukul 8 malam. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah peribahasa yang tepat. Saya berhasil bersembunyi dari media, tapi pada akhirnya terbongkar sudah. Semua media menghujani saya dengan ratusan pertanyaan dan saya tidak punya pilihan lain selain bicara. Demikian sedikit cerita tentang evakuasi Eri Yunanto. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf kepada keluarga almarhum karena pada akhirnya saya harus menceritakan ini. Semoga arwahnya tenang di sana. Buat kalian di sana yang menganggap kami hanya mencari sensasi dengan melakukan misi ini, sungguh tak ada niatan tersebut. Kami melakukan ini semua karena kami merasa kami adalah manusia. Satu orang terasa banyak. Jangan tambahkan lagi jiwa yang mati sia-sia. Mendaki gunung itu bukan tentang menginjakkan kaki di puncak tertinggi, tapi tentang menghargai hidup, menghargai alam, serta menghargai penciptaan. Ketika di alam tak ada yang lebih mengerti tentang kita selain diri kita sendiri. Ketika di alam hanya ada 3 hal yang pasti: kita, alam, dan Tuhan. Terima kasih telah membaca tulisan ini. Dan akhir kata, hidup itu bukan tentang seberapa banyak kita menerima, tapi tentang seberapa banyak kita memberi. Boyolali, Maret 2018. Bakat Setiawan, Lahar Barameru.